Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riera Megasana Yahya, NPM 18.179, kelas B, dosen Ibu Tuti Rastuti SMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik of offer, kajian yuridis komparatif hukum Korea dan sistem hukum Indonesia. Berawal dari pendahuluan, perkembangan transaksi bisnis yang terkait dengan iklim investasi asing telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor domestik, dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Berkaitan dengan investasi, maka salah satu negara yang melakukan investasinya di Indonesia adalah Korea Selatan. Hal ini dilatar belakangi karena selama kurun waktu 1980-an, Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan sponsor industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan badan konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi. Secara luas, terdapat banyak asas dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak sendiri berasal dari freedom of contract, sehingga menurunkan beberapa asas-asas penting yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Di antara yang paling penting adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas fakta servanda, asas etikat baik, dan asas proporsionalitas. Jika melihat pernyataan di atas, asas kebebasan berkontrak adalah asas dasar yang menjamin kebebasan orang pada saat membentuk perjanjian. Karena kebebasan ini pula sehingga buku 3 yang mengatur tentang perikatan ini juga dapat dikatakan menganut sistem terbuka. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam KUH Perdata. Lanjut, sebagai negara yang menganut ekonomi terbuka, baik Korea Selatan maupun Indonesia sangat bergantung pada perdagangan luar negeri yang bertumpu pada perdagangan ekspor dan impor untuk meningkatkan volume perdagangan melalui peningkatan akses pasar dengan negara mitra dagang utama. Korea Selatan dan Indonesia telah melakukan penjajakan dan menjalin kerjasama. Kerjasama yang dilakukan di antara keduanya tidak terlepas dari aspek perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengaturan keabsahan perjanjian dalam ketentuan perundang-undangan di Korea Selatan dan Indonesia? Pentingnya pengaturan mengenai keabsahan perjanjian menurut Mazaidi Hasan dikarenakan sebagai perjanjian obligator setiap kontrak sebagai bagian dari ekonomi pasar menyediakan. Lanjut, identifikasi masalah. A. Bagaimana perbandingan pengaturan karakteristik of offer di hukum Korea dan hukum Indonesia? 1. Perjanjian menurut hukum perdata di Korea Selatan. Korea Selatan telah mempunyai KUH perdata sendiri, yaitu Korean Civil Code, di mana pada awalnya masalah-masalah perdata diatur oleh Civil Code tersebut, tetapi dalam beberapa hal seperti ketenagakerjaan atau leasing digunakan aturan tersendiri. Khusus perjanjian antara pedagang diatur dalam KUH Dagang atau Commercial Code. Lanjut, di Korea Selatan ketentuan utama dalam hukum perjanjian adalah bahwa setiap perjanjian harus dibangun dengan etikat baik. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 189 ayat 2, junto pasal 190 ayat 5 Korea Civil Code, di mana perjanjian berlaku jika didasarkan pada etikat baik. Perjanjian di Korea Selatan, seperti halnya di Amerika Serikat, ditandai dengan persetujuan timbal balik atau antara yang menawarkan dan menerima. Dalam kenyataannya, perjanjian yang tertulis lebih diterima di pengadilan di Korea Selatan, sebagaimana tercantum di dalam pasal 189 ayat 3 Korean Civil Code. Mengutip pendapat Oh Seung-jin, bahwa salah satu karakteristik dan hukum perjanjian di Korea Selatan adanya deposit clause yang berupa uang untuk menjamin kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka dia harus mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah deposit. Hal ini diungkapkan sebagai berikut. One of the distinguishing characteristics of Korea contract law is deposit clause. Deposit money is presumed to be liquidated damage. Therefore, a party can breach the contract if he gives
up the deposit before neither party takes a step to perform it. The other party could breach the contract by returning the twice amount of the deposit. Lanjut. 2. Perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia. Pengertian perjanjian diatur di dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Keberlakuan dari suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian hanya akan berlaku jika perjanjian itu dibuat secara sah. Dalam pasal 1320 Perdata terdapat 4 syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian. Lanjut, yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kehilafan. Atau pasal 1321, 1322, 1323, dan 1328 KUH Perdata. Pada dasarnya kesepakatan dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, manakala terjadi sengketa di kemudian hari. Apabila tidak ada kesepakatan atau karena ada paksaan, penipuan atau kehilafan, maka perjanjian dapat diminta pembatalan kepada hakim atau voidable. Menurut ketentuan pasal 1454 KUH Perdata, pengajuan pembatalan dapat dilakukan dalam waktu 5 tahun. Dalam hal terjadi paksaan dihitung sejak kali paksaan itu berhenti, serta dalam hal ada unsur kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu. Kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau personal entity maupun korporasi atau legal entity. Jika subjek yang melakukan perbuatan hukum itu berupa orang pribadi, menurut pasal 1329 KUH Perdata, maka setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Maka dari itu, kesimpulan dari characteristic of offer yaitu berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan mengenai keabsahan perjanjian dalam ketentuan perundang-undangan di Korea Selatan dan di Indonesia, di mana persamaan dan perbedaan itulah hanya dititik beratkan pada pengertian perjanjian, pengaturan mengenai keabsahan perjanjian, akibat dari perjanjian, dan bagaimana penafsiran perjanjian itu. Lalu, saran dari saya yaitu seharusnya hukum Indonesia dapat mencontoh peraturan yang ada di Korean Civil Code, karena dapat menetapkan bahwa perjanjian harus dibuat baku dan wajib diserahkan kepada penguasa untuk disahkan. Apabila lalai, maka dapat membatalkan perjanjian dan dikenai sanksi pelanggaran. Ini merupakan wujud dari sebuah hukum yang tegas dalam menegakkan sebuah peraturan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.